30.000 orang lebih menandatangani petisi agar Ketum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur dari jabatan. Namun Bang Ibul masih tak menghiraukannya. Padahal petisi yang digagas oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat di website change.org menekankan bahwa PSSI memiliki tanggung jawab besar atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa manusia. Iwan Bule dinilai gagal mengemban tugasnya. Sikap Ibul yang justru menyalahkan panitia penyelenggara sebagai satu-satunya pihak yang bersalah dari peristiwa tersebut juga menjadi sorotan. Padahal publik menilai bahwa Iwan Bule juga bertanggung jawab, setidaknya secara moral, atas tragedi Kanjuruhan beberapa hari lalu. Iwan Bule sebenarnya tidak perlu risau, jikapun demikian terhadap PSSI. Kalau ia mundur, masih banyak orang yang menggantikannya. Tapi siapa kira-kira yang layak menggantikan Bang Ibul? Nama yang pertama kali muncul sebagai calon ketua umum PSSI yang baru adalah Ratu Tisha. Nama yang sudah tak asing di persepakbolaan Indonesia. Bahkan untuk PSSI itu sendiri. Maklum, wanita kelahiran 1985 ini pernah memiliki jabatan yang cukup mentereng di PSSI, yakni sebagai Sekretaris Jenderal pada periode 2017 hingga 2020. Dilansir Tempo.co, keinginan warganet supaya mantan sekjen PSSI itu kembali ke Federasi Sepak Bola Indonesia mencuat setelah tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan menyelesaikan tugasnya. Mereka merekomendasikan Iwan Bule beserta jajarannya mundur dari kepengurusan PSSI. Rekam jejak di dunia sepak bola milik Ratu Tisha tak bisa dianggap remeh. Ia pernah mengikuti seminar sepak bola di Jepang, Belgia, dan Denmark. Ia mendaftarkan diri untuk program FIFA Masters yang disponsori langsung oleh FIFA. 1,5 tahun ia menimba ilmu di program tersebut. Pada 2016, Ratu Tisha juga pernah menjadi Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016. Kompetisi tersebut digelar sebagai pengganti selama carut-marut sepak bola Indonesia karena dibekukan oleh FIFA pada tahun 2015 silam. Dan barangkali yang paling berdampak hingga saat ini adalah mendatangkan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tisha merupakan sosok di balik kedatangan Sinteyong ke Indonesia. Dia dianggap sebagai orang yang berjasa mendatangkan pelatih asal Korea Selatan itu pada tahun 2020. Betapa indahnya apabila sepak bola Indonesia dipimpin oleh orang yang benar-benar ngerti sepak bola, yang mana mereka juga lahir dari olahraga paling populer di dunia itu. Beberapa mantan punggawa Timnas Indonesia macam Bambang Pamungkas hingga Kurniawan Dwi Yulianto dijagokan untuk mengambil alih kursi kepengurusan PSSI. Para legenda sepak bola tersebut diperkirakan bakal menjadi jembatan yang baik bagi para pesepak bola Indonesia karena mereka berangkat dari latar belakang yang sama. Khusus Kurniawan, ia pernah mencalonkan diri sebagai ketum PSSI pada tahun 2016 lalu. Namun ia gagal karena kalah suara dari calon yang terpilih saat itu, Edi Rahmayadi. Kini ia tengah fokus menjadi asisten pelatih di klub kasta kedua Liga Italia yang juga dibela oleh CS Fabregas, FC Como. Bambang Pamungkas juga jadi sosok yang dijagokan sebagai ketum PSSI bila Iwan Bule berkenan mengundurkan diri. BP bahkan sudah dikompori oleh mantan rekannya di Persija, Baihaki Haizan, untuk masuk ke pengurusan PSSI. Legenda Timnas Singapura itu kini menjabat sebagai Lead Special Project Ambassador di Federasi Sepak Bola Singapura. Ia tampak menikmati posisinya sekarang dan menyarankan BP untuk melakukan hal yang sama di Indonesia. Namun, BP belum merespon godaan dari Baihaki itu. Padahal, soal kiprah, Bambang Pamungkas adalah sosok ikonik di sepak bola tanah air. Kiprahnya sebagai Ketua Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia layak diperhitungkan. Belum lagi BP juga pernah mencicipi jadi manajer di Persija Jakarta.
Nama selanjutnya yaitu Azrul Ananda, mantan CEO Persebaya Surabaya. Akhir-akhir ini namanya jadi salah satu kandidat yang patut diperhitungkan untuk memimpin PSSI suatu saat nanti. Karena anak dari Dahlan Iskan ini memiliki rekam jejak yang cukup mentereng dalam mengelola industri olahraga di Indonesia. Di sepak bola, Azrul terbilang sukses membesarkan Persebaya sejak mengambil alih sahamnya pada 2017 lalu melalui PT Jawa Pos. Di bawah komandonya, Bajul Ijo berhasil promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan menjadi klub yang terus melahirkan pemain-pemain muda berbakat. Selain sukses mengelola Persebaya, Azrul juga memiliki segudang pengalaman di olahraga basket. Ia pernah membidani lahirnya Deteksi Basketball League, salah satu kompetisi bola basket usia muda yang kini cukup terkenal. Setelah melepas Persebaya, tentu tanggung jawabnya sudah sedikit berkurang dan ia tak lagi memegang salah satu klub sepak bola Indonesia. Dengan demikian, Azrul bisa berlaku adil. Wajar namanya pun muncul di jagat media sosial sebagai calon pengisi kursi Ketua Umum PSSI jika Iwan Bule mengundurkan diri. Ignatius Jonan disebut-sebut jadi sosok yang pantas untuk mengisi jabatan Ketua Umum PSSI. Hal itu dilontarkan oleh beberapa warganet, tentu bukan tanpa alasan warganet Indonesia mengajukan namanya. Beberapa dari mereka menganggap keberhasilan Ignatius Jonan saat mereformasi KAI dinilai cocok untuk memperbaiki manajemen sepak bola Indonesia. Jonan banyak melakukan gebrakan yang inovatif saat menjadi orang nomor 1 di PT Kereta Api Indonesia pada periode 2009 hingga 2014. Mulai dari pemberantasan percaloan tiket, menetapkan sistem boarding pass, tiket daring, penjualan tiket melalui toko retail, hingga merapikan penumpang-penumpang gelap yang kerap duduk di atas kereta. Keberhasilannya mengelola pertiketan di Kereta Api Indonesia ini selalu dikaitkan dengan buruknya manajemen pengelolaan tiket yang terjadi saat tragedi Kanjuruhan. Atas keberhasilan yang luar biasa itu, Ignatius Jonan dipandang sebagai sosok yang mampu merapikan sepak bola Indonesia. Nama terakhir yang muncul dalam bursa calon ketum PSSI adalah Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir. Sepak terjangnya di dunia olahraga, terutama sepak bola, tak diragukan lagi. Bos Mahaka Group itu pernah menjadi pemilik beberapa klub olahraga, Inter Milan dan Oxford United, hingga klub basket Seven Sixers. Tidak hanya dalam mengelola klub olahraga, alasan lain yang membuat pria berusia 52 tahun itu layak menjadi ketum PSSI adalah keterampilannya dalam melobi. Hal tersebut disoroti setelah ia menemui Presiden FIFA baru-baru ini. Thohir menjadi perantara yang pada akhirnya menjadikan Indonesia lolos dari sanksi. Pengalamannya cukup untuk membuat Erick Thohir naik ke kursi ketum PSSI. Sayangnya ia masih menjabat sebagai Menteri BUMN hingga 2024. Jadi sulit bagi Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Meskipun soal rangkap jabatan di Indonesia bukan hal yang baru. Kalau tidak percaya, silahkan tanya ke Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. By the way, Opung nggak mau coba jadi ketum PSSI?